Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan video kali ini kita akan membahas lagi terkait bagaimana cara mengupdate ya SK izin operasional sekolah. Nah, jadi kenapa saya bahas di sini? Karena ini penting untuk pencairan BOP atau BOS ke depan ya, terlebih bagi yang satuan pendidikannya non formal ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, bagi yang akan menerima BOP dan BOS itu wajib izin operasionalnya aktif ya. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan terkait dengan surat ini ya. Jadi ini surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Kemdikbudristek dan sudah ditandatangani oleh PLT Direktur Jenderal Kemdikbudristek yaitu Dr. Iwan Syahril di 10 Agustus 2022 ya. Itu terkait dengan persiapan dan penetapan dan alokasi penerima dana BOS ya, jenjang PAUD, kemudian kesetaraan ya. Nah, jadi yang menerima BOS ya, BOP PAUD ataupun BOP kesetaraan itu wajib melakukan yang namanya update data satuan pendidikan, yaitu memiliki NPSN, kemudian telah mengisi dan sinkron dapodik paling lambat 31 Agustus, kemudian memiliki izin. Nah, jadi yang diberikan adalah yang memiliki izin penyelenggaraan pendidikan ya. Kemudian memiliki rekening, kemudian bukan dari satuan pendidikan kerja. Nah, jadi dari poin di atas di sana, untuk yang PKBM ataupun kesetaraan itu harus memiliki peserta didik paling sedikit 10 peserta didik ya, baru bisa menerima BOP. Dan kemudian sementara untuk penerima BOS tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh lembaga lain ya, atau kementerian yang lain. Nah, kemudian penetapan BOS dan PAUD ini berdasarkan besaran biaya pada daerah masing-masing ya, sesuai dengan cut off 31 Agustus. Nah, jadi itu sedikit pencerahan terkait dengan syarat-syarat satuan pendidikan yang akan menerima BOP atau BOS. Berkenaan dengan tersebut ya, jadi Dinas Pendidikan di wilayah melakukan verifikasi data satuan pendidikan, kemudian membantu mengupayakan satuan pendidikan memiliki dan melakukan pendataan sendiri ya. Kemudian memastikan satuan pendidikan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data satuan pendidikan yang mutakhir, termasuk izin operasional di sini. Kemudian memastikan seluruh satuan pendidikan melakukan sinkronisasi paling lambat 31 Agustus 2022. Nah, kemudian bagi Dinas Pendidikan, bagi satuan pendidikan yang sedang proses pembuatan atau perpanjangan surat izin operasional itu harus direkap secara kolektif dan paling lambat diterima 31 Agustus 2022 melalui tautan ini. Nah, ini dia tautannya. Nanti teman-teman bisa buka ya, teman-teman dinas ya. Jadi teman-teman dinas merekap data-data sekolah yang sudah ataupun sedang dalam proses mengurus izin operasional ya. Nah, jadi nanti dilengkapi di sini, misalkan nama jabatannya namanya siapa, misalkan kepala dinasnya, bulan jabatan kepala dinas, asal instansi misalkan, dan rapinya berapa, kemudian dari kabupaten mana. Setelah itu berikutnya nanti lampirkan filenya, file sekolah yang sedang dalam pengurusan izin operasional. Ini dilakukan dinas, bukan sekolah ya. Kemudian lampirkan daftar sekolah, itu format Excel. Itu tabelnya adalah NPSN, nama sekolah, dan bentuk pendidikannya apa ya. Jadi formatnya seperti itu. Nah, kemudian yang dilakukan oleh sekolah yang dimaksud dalam surat ini adalah jika sekolah sudah memperoleh izin operasional kemudian belum mengupdate ya, yang disuruh kan tadi melakukan pemutakhiran data ya, satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data dengan keabsahan isian data satuan pendidikan. Nah, jadi termasuk juga izin operasional. Nah, di sini kita bahas teman-teman ya. Jadi kita bahas bagaimana cara memperpanjang izin operasional agar satuan tersebut memperoleh BOP.
saya Pak Mun sudah memperpanjang izin operasional di dinas ataupun ke dinas. Tapi apakah Bapak Ibu ada mengupdate di Dapodik? Nah, itu ceritanya. Nah, jadi bagaimana kita mengupdate? Itu sebenarnya kita bisa mengupdate di webnya Perpal SP ya. Perpal SP ini mencakup data-data sekolah. Jadi perbaikan data sekolah semua di sini ya. Contohnya ini saya login punya akun sekolah ya. Nanti kita login juga dengan akun dinasnya. Nah, kemudian kita klik di bagian menu, kita klik di bagian pengelolaan ataupun perbaikan. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum memiliki yang namanya akun SDM ataupun ada yang juga yang menyebutnya akun Perpal, itu wajib dipunya oleh satuan pendidikan ataupun wajib sekolah memiliki akun ini agar bisa memperbaiki juga data peserta didiknya, memperbaiki juga data gurunya, kemudian memperbaiki juga data sekolahnya ya. Jadi kalau Perpal SP itu Perpal Satuan Pendidikan, verifikasi dan validasi data sekolah ya. Kita klik di bagian perbaikan ya. Jadi bagi yang memiliki akun Perpal silahkan update sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Nanti silahkan update SK operasionalnya yang didapat dari Dinas Pendidikan ya. Kemudian tanggal SK-nya, kemudian tanggal selesai SK operasionalnya ya, disesuaikan dengan yang didapat. Nah, kemudian ini karena sekolah negeri seperti ini ya. Nah, kemudian kalau SK pendirian ini adalah SK akta notarisnya ya. Kemudian tanggal SK-nya. Nah, jadi kalau sudah, silahkan Bapak Ibu upload SK izin operasional yang diperoleh dari dinas dengan tanda tangan kepala dinas. Itu diupload di sini, kemudian diklik simpan ya. Nanti pusat akan mengapprove dan teman-teman progresnya bisa dilihat di sini ya, disetujui atau ditolak. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita akan memberikan contoh ya, apakah ini bisa dilakukan update oleh dinas Pak Mun. Oke, bisa ya. Jadi untuk mengupdate data izin operasional sekolah itu juga bisa dilakukan oleh admin dinas di dinas masing-masing ya. Apabila Bapak Ibu belum mempunyai yang namanya akun SDM ya. Oke, ini saya login dinas, kemudian pilih. Nah, ini saya akan mengajukan satu satuan pendidikan ya. Yang non formal terkait dengan terkait dengan dia sudah memperpanjang izin operasional tapi belum diupdate di aplikasi Dapodik. Nah, ini yang dimaksud dengan surat ini ya. Jadi pastikan di Dapodik itu sudah dengan izin operasional terbaru. Jangan hanya diambil dari dinas kemudian sudah memiliki izin operasional tapi tidak diupdate di aplikasi Dapodik ya. Jadi yang dimaksud dengan surat di sini untuk memperoleh BOP dan PAUD adalah satuan pendidikan yang aktif dan izin operasionalnya itu masih hidup. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita akan melakukan yang namanya update ya. Boleh diajukan oleh dinas, itu kami akan mengajukan di bagian perbaikan data di sini. Kemudian kami akan ketikkan nama NPSN-nya. Maksudnya nomor NPSN di sini. Nah, kemudian kita klik cari dan ini adalah data sekolahnya ya. Jadi ketika kita mencari dengan NPSN, ini bisa kita dapat datanya. Kemudian teman-teman bisa update data alamatnya ya. Kalau memang masih salah. Nah, jadi teman-teman pastikan semua datanya sama ya. Maksudnya dari segi nama semuanya ini harus sesuai. Kemudian silahkan update SK izin operasionalnya ya. Jika memang 2011 dia terakhir memperoleh dan sekarang sudah memperoleh izin operasional terbaru ya. Jadi setiap SK izin operasional. Nah, jadi setiap SK izin operasional satuan pendidikan per daerah itu beda-beda ya. Ada yang format seperti ini ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian kita edit juga SK operasionalnya. Kemudian kita update tanggal SK izin operasionalnya. Kemudian tanggal selesai berdasarkan dengan SK. Oke, kemudian SK pendirian ini adalah SK akte notarisnya ya.
Jadi ketika non formal mendirikan sebuah satuan pendidikan, mereka harus membuat akte notarisnya. Nah, ketika sudah selesai mengisi tanggal operasionalnya, SK operasionalnya, kemudian akte notarisnya, ya, kemudian tanggal selesainya, teman-teman pastikan tanggal selesai itu di atas bulan ini ataupun di atas tahun ini, ya. Nah, jadi pastikan sudah yang terbaru. Nah, kemudian kita klik klik unggah, ya. Pastikan file itu maksimal 2 MB di sini dan harus PDF. Kemudian klik simpan. Nah, data berhasil disimpan dengan file operasional. Nah, jadi cara ceknya seperti apa, Pak Mun? Ya, mungkin itu yang sering teman-teman apa. Kita klik di bagian ini, kemudian klik di bagian rekapitulasi. Nah, tadi kecamatannya apa ya? Di sini kita lihat, kemudian kita ketikkan NPSN-nya. Nah, ini tadi sudah kita update, kemudian ini NPSN-nya, dan kita lihat apakah sudah berubah. Oke, karena sinyalnya ini lagi ngapas ya. Jadi yang penting ini datanya sudah terupdate ya. Jadi pastikan teman-teman nama satuan pendidikannya sudah sesuai dengan SK izin operasional. Kemudian datanya sudah juga sesuai dengan izin operasional ya. Jadi pastikan sudah terupdate. Nah, kemudian kita cek lagi di sini di bagian perbaikan, kita tuliskan nama NPSN-nya ya. Pasti ini sudah berubah ya. Oke, kita klik cari. Nah, ini sudah terupdate. Jadi kalau sudah seperti ini sudah aman ya. Artinya izin operasionalnya masih hidup sampai 2023 ya. Nah, jadi itu sedikit gambaran cara mengupdate SK izin operasional, dan bisa juga dilakukan oleh teman-teman secara mandiri ya. Nah, misalkan yang ini login sekolah, dia juga bisa mengupdate satuan pendidikannya. Inilah gunanya akun profil. Kemudian perbaikan, nanti di sini diupdate seperti tadi, isikan SK izin operasionalnya, tanggal SK-nya, kemudian tanggal selesainya, SK pendiriannya seperti apa, tanggal SK pendiriannya seperti apa, kemudian klik browser, unggah SK-nya, kemudian klik simpan. Kemudian nanti statusnya dilihat di bagian ini ya. Nanti akan dicek sama pusatnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan mohon sekali diperhatikan ya teman-teman, karena memang ini sangat penting untuk pencairan BOP ataupun pos ke depan ya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang tidak paham silahkan di komen di kolom komentar. Terima kasih.